Channel Varyagnology. Sekarang kita akan bahas tentang rotasi atau perputaran negatif 90 derajat. Berarti putaran atau rotasinya searah jarum jam atau berputar ke sebelah kanan. Nah, sebagai contoh kita buat diagram kartesius dulu. Kemudian kita ngambil salah satu titik pada diagram kartesius tadi. Misalnya kita ambil titik yaitu 4,3. Nah, ini akan kita putar negatif 90 derajat atau searah jarum jam. Berarti perputarannya ke sebelah kanan. Nah, kita ambil pertama adalah langkah kita pertama, kita hubungkan titik 4,3 dengan pusat koordinat atau dengan titik pangkal atau 0,0. Kemudian ini kita putar ke sebelah kanan sejauh 90 derajat, diputar ke sebelah kanan 90 derajat berarti apa? Negatif 90 derajat karena perputarannya ke sebelah kanan atau searah jarum jam, maka sudutnya negatif 90 derajat. Kemudian maka kita peroleh bayangan A atau hasil daripada perputaran tadi adalah A aksen, diperoleh ternyata adalah 3, negatif 4. Nah, 3, negatif 4 aksennya. Sehingga kita simpulkan bahwa kalau ada titik A 4,3 dan dirotasi negatif 90 derajat menjadi aksennya adalah 3,4, di mana yang absis menjadi ordinat berlawanan tanda, yang ordinat menjadi absis tandanya sama. Sehingga kita ambil contoh dari A dalam 4,3 yang dirotasi dengan pusat pangkal koordinat sejauh negatif 90 derajat, diperoleh aksen adalah 3, negatif 4. Sehingga rumus perputaran atau rotasi 90 derajat diperoleh jika ada titik A, X, Y yang dirotasi sejauh negatif 90 derajat dengan pusat titik pangkal, diperoleh A aksen atau bayangan A adalah Y, min X. Sebagai contoh, kita tentukan ini dulu ya. Rumusnya dulu, jika ada titik A, X, Y yang dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh negatif 90 derajat, maka diperoleh bayangan A adalah Y, min X atau A aksen Y, negatif X. Sehingga kita ambil contoh tadi yang titik A 4,3 yang dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh negatif 90 derajat, maka diperoleh aksennya adalah 3, negatif 4. Selanjutnya ada titik B 4,3 dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh negatif 90 derajat, maka diperoleh B aksennya adalah min 3, min 4. Ya, yang ini yang dari ordinat ke absis tidak berubah, yang tadi absis ke ordinat itu berlawanan tanda. Selanjutnya titik C misalnya min atau negatif 4,3 yang dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh 90 derajat searah jarum jam atau negatif 90 derajat, maka diperoleh C aksen adalah 3, negatif 4. Mengapa negatif ini adalah yang ini berlawanan tanda? Negatif 4 adalah sebagai absisnya, maka diperoleh C aksennya adalah 3, min kali min plus, jadi negatif kali negatif 4 adalah positif 4, maka C aksen adalah 3,4. Selanjutnya contoh yang D, misalnya ada titik D-nya min 4, min 3 atau negatif 4 kan negatif 3 yang dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh negatif 90 derajat, maka diperoleh titik bayangan atau di aksen adalah negatif 3, negatif 4, maka diperoleh di aksennya adalah negatif 3, ini negatif kali negatif 4 diperoleh positif 4, maka di aksennya adalah negatif 3,4. Contoh selanjutnya, misalnya ada segitiga PQR dengan titik sudut P-nya 1, negatif 2, Q-nya 4,1 dan R-nya adalah 2,4. Tentukan bayangan segitiga PQR jika dirotasi negatif 90 derajat atau rotasi 90 derajat searah jarum jam.
Maka jawabnya adalah, bagaimana caranya? Tiap-tiap titik kita rotasi sejauh negatif 90 derajat. Ya, misalnya, jadi jawabnya begini, titik P yaitu 1, negatif 2 dirotasi dengan pusat titik pangkal sejauh negatif 90 derajat, maka diperoleh P aksennya adalah negatif 2, negatif 1. Kemudian titik Q-nya 4,1 kita rotasikan dengan pusat titik pangkal sejauh negatif 90 derajat, maka diperoleh Q aksennya adalah 1, negatif 4. Nah ini. Yang terakhir titik R yaitu 2,4 dirotasikan dengan pusat titik pangkal sejauh negatif 90 derajat, maka diperoleh R aksennya adalah 4, negatif 2. Demikianlah cara mencari bayangan suatu titik ataupun bidang sejauh negatif 90 derajat atau rotasi 90 derajat berlawanan searah jarum jam. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta share di-share atau dibagikan kepada teman-teman yang memerlukan supaya channel ini lebih berkembang.